Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan ketiga, kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Dan pembahasannya adalah mengenai manajemen modal kerja. Adapun tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami modal kerja. Selanjutnya menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kebutuhan modal kerja. Dan yang terakhir adalah ketepatan dalam menentukan modal kerja. Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk operasional perusahaan tentunya setiap hari. Seperti pembelian bahan mentah, membayar uang pekerja, dan membayar gaji pegawai, serta lainnya. Dan yang dikeluarkan sebagai modal kerja diharapkan dapat kembali masuk ke perusahaan dengan hasil produksinya. Definisi modal kerja dalam modal kerja menunjukkan ukuran besarnya investasi yang dilakukan korporasi dalam aktiva lancar dan diklaim atas korporasi yang diwakili dengan hutang lancar. Investasi dalam aktiva liquid, piutang dan persediaan barang adalah sensitif terhadap tingkat produksi dan penjualan. Dapat kita lihat bahwa contoh pengelolaan modal kerja. Modal kerja yang disebut sebagai working capital merupakan investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek atau aktiva lancar. Aktiva lancar sendiri adalah aktiva yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu pendek dan biasanya hanya pada lama 1 tahun. Manajemen modal kerja merupakan pengaturan aktiva-aktiva jangka pendek seperti kas, piutang, persediaan, barang dan surat-surat berharga atau sekuritas, termasuk pengaturan hutang dan hutang jangka pendek. Keseluruhan aktiva disebut dengan gross working capital atau modal kerja bersih, juga net working capital, adalah aktiva lancar yang dikurangi dengan hutang lancar atau kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Kebijakan modal kerja dihubungkan dengan jangka pinjaman dan tingkat bunga. Semakin panjang umur pinjaman, semakin juga tinggi tingkat bunganya. Pinjaman jangka panjang untuk modal kerja, pihak peminjam harus membayar bunga yang lebih besar daripada pinjaman jangka pendek. Karena pada masa mendatang ada ketidakpastian, sehingga pihak yang memberi pinjaman memperhitungkan resiko ketidakpastian tersebut. 3 jenis kebijakan modal kerja yaitu kebijakan yang agresif. Modal kerja dipenuhi dengan keseluruhan utang jangka pendeknya. Sedangkan untuk kebijakan yang moderat, modal dipenuhi oleh 50% dengan utang pendek dan 50% untuk utang yang panjang. Lain halnya dengan kebijakan yang kompensatif, seluruh modal kerja dipenuhi dengan utang jangka panjang. Mengenai pembiayaan jangka pendek, dalam klasifikasi utang jangka pendek, halnya dalam mengelola utang jangka pendek merupakan salah satu pekerjaan dari manajemen keuangan, yang tentunya relatif sulit. Sebab jika hutang-hutang tersebut jumlahnya sudah melebihi dari harta lancar, perusahaan dinyatakan tidak liquid, atau tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Perusahaan harus segera berusaha agar tidak terjadi hutang biaya, khususnya pada upah dan gaji, bunga, pajak serta utang jangka panjang jatuh tempo dalam jumlah yang besar untuk mewujudkan bahwa perusahaan itu liquid. Untuk mewujudkannya, tentunya perusahaan harus mempunyai anggaran kas yang baik. Nah, setelah kalian melihat materi-materi yang telah dijelaskan tadi, silakan cari referensi lainnya di luar materi ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.